Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Pemberontakan Kesultanan Merapi. Cerita ini masih sequel dari cerita Keraton Merapi dan masih ditulis oleh Sinta Daeri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pemberontakan Kesultanan Merapi. Ada apa sebenarnya dengan sosok itu? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anaknya saja seperti itu, ayahnya pasti juga sama. Apa perlu diberi pelajaran supaya dia juga ngerti? Subali, tunggu Mas Jeka, dia hanya berniat mengintimidasi kita. Biar aku yang melakukannya. Rodit, tunjukkan cara mengintimidasi dengan benar. Baiklah, apa boleh aku bunuh sekalian? Jangan, buat saja dia takut. Kau tidak boleh membunuhnya. Baiklah. Siapa sosok hitam ini? Monster. Mereka semua monster. Cukup, Rodit. Rodit hanya mengeluarkan setengah energinya. Hal itu sudah membuat Kumolo kehilangan sebelah tangannya. Apa kau mau mengulangi kesalahannya dilakukan oleh anakmu? Maafkan saya, Tuan Muda. Saya tidak akan pernah mengulanginya lagi. Kumolo mulai sadar ada jarak yang cukup jauh di antara dirinya dan rombongan Jaka. Masalah akhirnya selesai dengan sedikit korban. Setelah mereka menerima stempel kota, mereka segera meninggalkan kota tersebut. Nama Jaka dengan cepat tersebar di berbagai kota lainnya. Dengan begitu, mereka jauh lebih mudah mendapatkan stempel di kota lainnya. Mereka tidak lagi jalan kaki. Sebuah kereta yang cukup mewah mereka gunakan untuk memudahkan mereka. Selain itu, mereka tidak akan mendapatkan masalah lagi. Karena kereta yang mereka tunggangi adalah simbol milik penguasa. 2 ekor naga air menarik kereta tersebut. Atas kejadian yang menimpa penguasa kota Kumolo, para penguasa kota lainnya tidak berani mempersulit Jaka. Dengan begitu, Jaka dengan mudah mendapatkan 17 stempel kota dan langsung menuju ke wilayah Nyi Blorong, seorang panglima kepercayaan Nyi Roro Kidul. Mereka tiba di bangunan yang cukup besar. Ada gapura dengan simbol ular besar bermahkota. Tidak hanya itu, hampir keseluruhan bangunan dan wilayah banyak sekali patung-patung ular yang besar, seolah patung tersebut bisa hidup kapan saja. Inikah wilayah Nyi Blorong? Terlihat menyeramkan. Aku suka suasana seperti ini, sunyi dan menenangkan. Kak Rio memang aneh. Tempat menyeramkan seperti ini kok dibilang menenangkan? Mas Rio memiliki kemampuan marah yang mana itu adalah unsur kegelapan. Jadi wajar tempat seperti ini menjadi tempat favorit Mas Rio. Tapi ngomong-ngomong, kok sepi sekali, tidak ada makhluk satupun di sini. Kesannya jadi sangat horor sekali. Ditambah patung-patung ular ini membuatku kurang nyaman. Kan bener, Diva juga merasa kenal yang sama seperti Bang Desta. Sebenarnya tempat ini sangat ramai, hanya saja kita tidak menyadari bahwa para makhluk di sini sedang bersembunyi. Weh, jangan gitu, Des. Aku jadi semakin parno. Patung-patung ular mulai retak dan perlahan mulai bergerak. Semakin lama banyak patung ular besar dan kecil mulai retak dan bergerak menghampiri rombongan Desta. Ular besar mulai merayap diikuti ular-ular kecil lainnya. Kenapa harus ular sih? Kamu tuh. Apa yang bisa kami bantu, Nona? Bersatu.
Diva dan Devi sangat takut dengan ular. Mereka langsung memanggil para pendampingnya dan melakukan transformasi penyatuan dan menjadikannya dua maut. Diva dan Devi mengamuk, membantai semua ular-ular yang mendekati mereka. Tidak ada yang berani untuk menghentikan aksi dua maut itu. Sepertinya kita akan mendapatkan masalah. Biarlah masalah itu datang. Ular-ular itu yang mengawalinya menyerang kita. Siapa yang berani buat masalah di kediamanku? Ucap salah satu sosok yang memiliki mahkota ular di kepalanya. Dua maut dipaksa mundur karena serangan sosok tersebut. Sudah jelas, dua maut bukanlah lawan sosok tersebut. Nyonya Nyi Blorong, kami datang bukan untuk mencari masalah. Sekalipun kau anak Kanjeng Ratu, aku tidak akan membiarkan kau bertindak tidak sopan di wilayahku. Kedua wanita itu harus diberi pelajaran karena berani membantai anak-anakku. Dua maut hanya bisa bertahan. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Jika ini diteruskan, Diva dan Devi bisa dalam bahaya. Tapi jika kau ikut campur dulu, kau juga tidak akan lepas dari Nyi Blorong. Dia memiliki sifat yang pendendam dan tidak akan melepaskan targetnya. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu dengan mereka, Des? Pertarungan mereka sangat dahsyat. Meskipun dua maut yang dipojokkan, mereka masih mampu bertahan dengan baik. Kau sudah cukup kelewatan, ular betina. Siapa yang kau panggil ular betina? Aku Nyi Blorong, dasar kurang ajar. Cahaya menyilaukan terpancar saat Diva dan Devi melakukan penyatuan jiwa. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat wujud sempurna dari penyatuan jiwa. Diva dan Devi memiliki kondisi istimewa yang disebut jiwa kembar. Selain mereka mampu menyatu dengan pendampingnya, jiwa mereka juga saling menyatu dan menjadi sosok yang jauh lebih kuat yang disebut Dewi Maut Saranjana. Angin itu bukan angin sembarangan. Apa kau tahu sesuatu, Tony? Jika tebakanku tidak salah, angin yang mengelilinginya adalah angin astral, Jack. Angin apa kau bilang? Angin astral? Aku baru mendengarnya. Aku juga baru mendengarnya. Setelah penyatuan selesai, terciptalah sosok wanita yang memiliki 4 tangan. Masing-masing tangannya memegang benda pusaka yang bersinar terang. Sosok wanita tersebut melayang dan diselimuti angin yang sangat tajam. Angin tersebut adalah angin paling ganas yang ada di seluruh dunia, disebut sebagai angin astral. Angin astral adalah angin yang tenang. Saking tenangnya angin tersebut bisa memotong besi bagaikan kertas. Angin astral sering dijumpai di wilayah terdingin seperti di Kutub Utara. Hanya saja angin astral yang ada di Kutub Utara masih terbilang sangat rendah, hanya bersifat membekukan. Meski begitu, angin astral yang memiliki sifat pembekuan juga tidak bisa dianggap remeh. Sedangkan angin astral yang mengelilingi tubuh Dewi Maut adalah angin astral dengan tingkat yang jauh lebih tinggi. Sedikit saja tersentuh angin tersebut, jiwa manapun akan lenyap tanpa sisa. Kekhawatiran Desta ternyata sia-sia. Kini Nyi Blorong yang berada dalam masalah besar. Diva dan Devi yang sudah menyatu dengan pendampingnya saat itu pertama kalinya terjadi. Mereka harus melakukan penyatuan secara sempurna. Dalam hal kekuatan, saat mereka bergabung dengan pendampingnya saja, mereka bisa menembus ranah jiwa suci tingkat tinggi. Sekarang saat mereka menjadi satu, ranah mereka mungkin bisa menembus ranah kaisar atau bisa jadi lebih tinggi dari itu. Wanita ini ternyata tidak sederhana. Naluriku mengatakan bahwa wanita ini sangat berbahaya. Tekanan yang diberikan olehnya bersama milik Kanjeng Ratu. Baiklah, sudah cukup. Aku tidak akan mempermasalahkan lagi. Keputusan yang tepat dan sangat cepat Nyi Blorong ambil sebelum mengalami kerugian yang lebih besar. Diva dan Devi terpental. Mereka berdua juga tidak bisa mempertahankan kondisi Dewi Maut Saranjana dalam waktu yang lama. 5 menit adalah batas mereka. Neng Diva, kau baik-baik aja? Bisa berdiri, Nona. Transformasi Dewi Maut adalah kartu as mereka. Tidak seharusnya mereka ceroboh. Untung saja semuanya bisa dalam kondisi yang baik dan tidak menimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Terima kasih Bang Desta. Diva hanya kecapean.
Iya, terima kasih juga Kak Rio. Aku bisa berdiri sendiri kok. Kalian berdua tahu, lain kali tolong jangan gegabah melakukan penyatuan secara sembrono. Memang aku akui kalian sangat kuat saat penyatuan tadi. Mungkin Raja Merapi bukan apa-apa bagi kalian, tetapi jadikan itu andalan saat kalian benar-benar terpojok. Iya Bang Jaka, tadinya aku kira ular betina itu benar-benar akan memakan kami. Jadi kami tidak punya pilihan lain selain serius. Siapa yang kau sebut ular betina? Sini, biar aku makan kau. Sudahlah, jangan meledeknya lagi, Nyonya Blorong. Ada perlu apa kalian ingin menemui Kanjeng Ratu? Jika alasan kalian tidak berbobot, aku tidak akan berikan izin. Kalian harus tahu waktu Kanjeng Ratu sangat berharga. Kami ingin menyampaikan pada beliau terkait dengan Raden Ronggo. Apa? Raden Ronggo kau bilang? Jangan mengada-ada. Raden Ronggo sudah lama pergi ke alam dewa. Dia tidak akan bisa kembali lagi membuat masalah di alam ini. Akan panjang jika dijelaskan di sini. Yang jelas kami ingin segera menemui Kanjeng Ratu. Kau nanti akan tahu sendiri alasannya. Baiklah, ikutlah denganku. Mereka menaiki kereta yang lebih besar milik Nyi Blorong, lebih luas, lebih mewah, dan ditarik oleh 4 ekor naga air. Kereta tersebut terbang menuju bangunan yang sangat megah di mana Nyi Roro Kidul berada. Bangunan tersebut adalah Istana Pantai Selatan. Kereta berhenti tepat di pintu gerbang istana. Ada sekitar 8 atau lebih prajurit yang menjadi penjaga di gerbang tersebut. Selamat datang Kanjeng Gusti Nyi Blorong. Buka gerbang. Sendiko dawo. Silakan Kanjeng Gusti. Gerbang berwarna kuning emas itu terbuka. Nyi Blorong langsung masuk diikuti oleh rombongan Desta. Di dalam istana sangatlah nyaman, tercium aroma wangi yang sangat menenangkan, seperti aroma terapi yang menenangkan jiwa. Di dalam istana juga terkesan sederhana, akan tetapi memiliki nilai yang luar biasa. Lantai yang mereka pijaki saja terbuat dari keramik berlian. Tiang-tiang penyangga berlapis emas, gentingnya juga terbuat dari emas. Saat hujan, kemilau air hujan akan membuat perpaduan warna yang sangat indah. Mereka terlalu fokus dengan sekitarnya dan tidak menyadari bahwa ada seseorang dengan pakaian yang serba hijau duduk di singgasana, ditemani beberapa wanita cantik dan beberapa sosok lelaki kekar telanjang dada berdiri di belakang singgasana. Salam Kanjeng Ratu. Ucapan Nyi Blorong membuyarkan lamunan mereka. Kemudian mereka mengikuti memberikan hormat pada Nyi Roro Kidul. Berdirilah kalian. Ada perlu apa kalian kemari? Setelah melakukan perkenalan dan basa-basi yang cukup panjang, Desta secara pribadi menjelaskan apa maksud dan tujuan mereka menemui Kanjeng Ratu. Penjelasan yang panjang dan jelas membuat seluruh seisi ruangan istana bisa mencerna dan memahami dengan jelas apa yang disampaikan oleh Desta. Aku tahu hal ini akan terjadi cepat atau lambat. Akan tetapi aku tidak bisa membantu kalian. Raden Ronggo memanglah anakku, tapi aku tidak bisa mengorbankan rakyatku untuk mencegahnya. Meskipun anakku Raden Ronggo sangat jahat, dia sangat menghormati ikatan. Jika kau menunjukkan token merah yang kau bawa, aku jamin Ronggo tidak akan mempersulitmu. Terima kasih. Tetapi bagaimana dengan rekan-rekanku yang lain? Apakah Raden Ronggo juga akan melepaskan mereka? Jika untuk itu aku tidak tahu anakku. Kemungkinan buruknya mereka tidak akan lepas dari Ronggo. Maaf, aku tidak bisa membantu kalian. Bagaimana ini, Des? Jika Nyi Roro Kidul tidak bisa membantu, mau bagaimana lagi? Kita hadapi saja sendiri. Menang kalah urusan belakangan lah. Boleh saya menanyakan pertanyaan yang lain, Kanjeng Ratu? Katakan apa yang ingin kau tanyakan.
Apakah Kanjeng Ratu mengenal Warso Mangkurojo? Tentu saja aku mengenalinya. Meskipun aku memiliki banyak suami, tidak sekalipun aku melupakan mereka. Warso Mangkurojo adalah suamiku ke-30. Apa kau keturunannya? Benar Kanjeng Ratu, saya adalah cucu beliau. Berdirilah, biarkan aku melihatmu dari dekat. Tori berdiri di hadapan Nyi Roro Kidul. Saat Tori bertatap muka dengannya, dia sangat terkejut sampai mundur 2 langkah. Nyi Roro Kidul memiliki wajah yang cantik dan bersinar dan sangat mirip seseorang yang dia kenal. Ada apa? Apa aku mengagetkanmu? Tidak. Anda hanya mengingatkan saya dengan seseorang. Anda sangat mirip dengannya. Kurang ajar, beraninya kau mengatakan hal itu kepada Kanjeng Ratu. Makhluk mana yang bisa disamakan oleh Kanjeng Ratu? Hentikan, jangan lakukan itu. Mau bagaimanapun dia adalah cucu Warso, dan juga pastinya dia adalah cucuku. Minta maaf padanya. Baik Kanjeng Ratu, maafkan saya yang telah bertindak lancang Tuhan. Lupakan, aku tidak mempermasalahkan hal itu. Warso Mangkurojo adalah kakek Tori, ayah dari ayahnya Tori. Mbah Warso memiliki 7 istri dan 1 istri gaib, yaitu Nyi Roro Kidul. Bahkan Tori tidak pernah bertemu dengan Mbah Warso karena beliau meninggal sebelum Tori lahir. Ayah Tori juga anak dari istri paling muda, istri ke-7. Mbah Warso adalah pendiri pos pertama pada zaman kolonial Belanda. Zaman dulu namanya bukan Pos Indonesia, namanya lupa karena pakai bahasa Belanda yang cukup sulit diingat. Katakan padaku, siapa yang kau sebut mirip denganku? Dia adalah ibu mertua, ibu dari istriku Ratu Peri. Nyi Roro Kidul sangat terkejut mendengar jawaban Tori. Secara tidak langsung Nyi Roro Kidul juga keturunan peri, meskipun memiliki darah manusia dalam jiwanya. Apa benar yang kau katakan? Kemarilah istriku, buka cadarmu. Perlahan cadar Sinta dibuka, kecantikannya langsung bersinar. Nyi Roro Kidul tidak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Dia meneteskan air mata setelah melihat Sinta. Kanjeng Ratu, ada apa dengan Anda? Tidak ada apa-apa, Blorong. Aku hanya mengingat masa lalu. Apa benar aku mirip dengan ibumu? Namamu Sinta, bukan? Benar yang mulia. Anda bagaikan pinang dibelah 2. Sangat mirip dengan ibunda. Tapi aku melihatmu sangat mirip dengan ibuku. Kecantikanmu luar biasa. Maka dari itu aku secara tidak sengaja meneteskan air mata karena kerinduanku pada ibuku. Ini adalah takdir kita semua dipertemukan. Aku tidak menyangka dalam kehidupan ini bisa bertemu dengan duplikat ibuku. Izinkan aku memelukmu. Sinta melirik ke arah Tori. Tori mengangguk menunjukkan bahwa Tori tidak keberatan. Nyi Roro Kidul memeluk Sinta seperti memeluk ibunya sendiri. Sebesar itukah kerinduannya pada ibunya? Ruangan istana menjadi haru. Sinta juga seperti dipeluk oleh ibunya. Meskipun Ratu Peri masih bisa sering ditemui, momen seperti ini tidak pernah lagi Sinta rasakan. Kini semuanya masuk akal. Semuanya saling berkaitan dan terhubung satu sama lain. Tori bukanlah siapa-siapa di dunia manusia, akan tetapi di alam lain Tori adalah kunci untuk menyatukan dan menghubungkan mereka semuanya. Kunci memang difungsikan untuk membuka, mungkin sekarang adalah hal yang baik. Tori telah membuka ikatan baru yang memang saling berkaitan. Apakah Nyi Roro Kidul memiliki satu ikatan dengan dunia peri? Siapa sebenarnya ibu Nyi Roro Kidul itu? Dari sudut pandang mereka yang sudah pernah bertemu Ratu Peri Ibu Sinta, Nyi Roro Kidul sangat mirip sekali. Yang membedakan hanyalah pakaian dan tanda lahir di kening. Ratu Peri identik dengan pakaiannya yang putih dan memiliki tanda bulan sabit di keningnya.
Sedangkan Nyi Roro Kidul selalu menggunakan pakaian serba hijau dan memiliki tanda gelombang di dahinya. Tidak diketahui fungsi tanda di dahi mereka, mungkin saja itu adalah karakter dari kekuatan mereka. Akan tetapi jika dari sudut pandang Nyi Roro Kidul, Sinta sangat mirip dengan ibu Kanjeng Ratu Kidul. Jelas tidak mungkin jika Sinta adalah ibunya karena Sinta masih dianggap cukup muda di dunia jin. Sedangkan Nyi Roro Kidul sudah ada sejak hampir 1000 tahun, atau malah mungkin sudah melebihi ribuan tahun. Karena suasana hatiku sedang baik, kalian yang ada di sini akan mendapatkan perlindungan dari kerajaan Pantai Selatan. Aku jamin Ronggo tidak akan membuat masalah pada kalian. Ajaklah rekanmu yang lain kemari jika mendapat teror dari Ronggo. Terima kasih Kanjeng Ratu. Ini adalah keputusan yang jauh lebih baik. Rama dan Yuda juga bisa mendapatkan perlindungan di sini. Tapi untuk para penduduk Banyumili dan yang lainnya, kita tidak mungkin membawanya kemari. Aku tahu itu Mas Jaka. Sementara ini kita setidaknya tidak perlu khawatir dengan ancaman Raden Ronggo. Ya, kita terima saja keputusan dari Nyi Roro Kidul saat ini. Mereka tahu bahwa penduduk desa Banyumili dan desa lainnya adalah bagian dari Keraton Merapi. Tentu saja Keraton Merapi yang bertanggung jawab terhadapnya. 1 atau 2 orang tidak jadi masalah mendapatkan perlindungan Kerajaan Pantai Selatan, tapi jika 1 desa tentu itu akan berlebihan. Selain akan terkesan meremehkan Keraton Merapi, hal itu akan membuat Keraton Merapi adalah kerajaan yang tidak berguna di mata semua makhluk yang terlibat. Maaf Kanjeng Ratu, menurut yang kami dengar dari beberapa sumber di dunia manusia, Anda adalah seorang putri dari seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi. Tapi informasi mengenai ibu Anda tidak ada yang tahu kebenarannya. Benar, aku adalah anak dari Prabu Siliwangi dan ibuku adalah seorang peri. Identitas ibuku memang sengaja tidak dipublikasikan karena itu akan menjadi kontroversi dalam kerajaan Pajajaran. Identitas ibuku hanya aku dan ayahku saja yang mengetahuinya. Jika kami boleh tahu bagaimana awalnya kerajaan Pantai Selatan ini berdiri, yang kami dengar selama ini hanyalah simpang siur dan tidak ada kejelasan yang pasti. Sebetulnya apa yang kau tanyakan itu adalah rahasia umum, tapi mungkin kalian layak untuk tahu. Kanjeng Ratu, tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi. Akan aku ceritakan awal mulanya. Prabu Siliwangi adalah seorang raja Hindu yang memiliki kerajaan yang bernama Pajajaran. Prabu Siliwangi dikenal memiliki ilmu sakti mandraguna yang dihormati oleh manusia maupun jin. Prabu Siliwangi memiliki tunggangan seekor raja harimau putih yang mampu menjelma menjadi seekor keledai, kuda atau hewan lainnya. Satu ketika, saat Prabu Siliwangi melakukan perburuan di hutan tanah Jawa, beliau tersesat di hutan belantara. Tidak ada makhluk jin yang mau membantunya keluar. Karena rata-rata banyak jin yang tidak menyukai Prabu Siliwangi karena sikap baiknya tersebut. Meskipun Prabu Siliwangi tidak bisa menemukan jalan pulang, dia gunakan waktu tersebut untuk bertapa. Dalam pertapaannya itu, Prabu Siliwangi mendapati seorang bidadari turun dari langit. Prabu Siliwangi menghampirinya dan langsung jatuh cinta pada wanita itu pada pandangan pertama. Permisi Nona, apakah Anda bidadari yang turun dari langit yang maha luas? Wanita tersebut hanya tersenyum simpul mendengar ucapan Prabu Siliwangi dan berlari menjauhinya. Kenyataannya wanita itu pertama kalinya bertemu dengan lawan jenis. Prabu Siliwangi adalah sosok yang gagah dan tampan. Tentu saja membuat wanita malu dan sengaja pergi untuk menutupi rasa malunya. Tunggu Nona. Prabu Siliwangi mengejarnya sambil memperkenalkan diri meskipun wanita itu tidak pernah merespon ucapannya. Prabu Siliwangi tetap mengajaknya bicara tanpa lelah. Satu ketika, Prabu Siliwangi lelah, tidak sanggup lagi mengejar wanita itu dan kembali dalam pertapaannya. Prabu Siliwangi bertapa selama 14 hari untuk memulihkan energinya. Selama itu ternyata wanita yang selama ini dia kejar selalu memperhatikannya dalam pertapaannya.
Saat kondisi Prabu Siliwangi pulih, dengan secepat kilat Prabu Siliwangi bisa mengimbangi kecepatan wanita itu dan tiba-tiba berada di sampingnya. Wanita itu tidak lari lagi dan dia sudah bersedia untuk diajak berbicara. Apa yang manusia sepertimu lakukan di tempat ini? Nona, akhirnya Anda bersuara. Sebetulnya saya sedang berburu, akan tetapi saya tersesat karena terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Jika boleh saya tahu, apa yang Anda lakukan di sini? Siapa Anda dan dari mana Anda berasal? Maaf, aku tidak bisa memberitahukan namaku atau asalku dari mana. Aku di sini karena sedang dihukum karena melanggar peraturan. Aku bisa membantumu keluar dari hutan ini. Baiklah, aku tidak akan memaksamu memberitahu namamu atau asalmu. Dan aku sangat bersyukur sekali jika Anda bisa menunjukkan jalan keluarnya, Nona. Karena Prabu Siliwangi tahu bagaimana wanita itu sedang dalam hukuman, kemungkinan wanita itu mendapat hukuman kedisiplinan dan diasingkan sementara dari tempatnya berasal. Secara inisiatif, Prabu Siliwangi membuatkan tempat tinggal yang terbuat dari kayu dan bambu untuk istirahat wanita itu. Setelah itu, Prabu Siliwangi dituntun dan keluar dari hutan. Nona, kebaikan ini akan selalu aku ingat. Setelah aku menyelesaikan urusanku, aku akan kembali ke sini lagi. Berbulan-bulan wanita itu menunggu kedatangan Prabu Siliwangi tapi tidak kunjung datang. Dalam hatinya telah tumbuh cinta yang semakin lama semakin besar. Kerinduan mulai merasuki pikirannya yang membuat wanita sedih jika mengingat Prabu Siliwangi. Di saat kerinduan mencapai puncaknya, seseorang yang dia tunggu akhirnya tiba. Prabu Siliwangi kembali berkunjung menemui wanita tersebut dengan membawa berbagai macam perhiasan dan pakaian yang indah. Tentu saja wanita itu sangat senang, tetapi dia menolak menerima pemberian tersebut. Maaf, aku hanya menerima pemberian dari suamiku. Sosok mana gerangan yang beruntung menjadi suamimu? Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, wanita itu belum memiliki suami. Prabu Siliwangi langsung melamarnya dan langsung ditolak. Tetapi Prabu Siliwangi tidak pernah menyerah. Dia selalu menemui wanita itu untuk menemani dan menghiburnya, dan satu ketika wanita itu tidak bisa lagi menahan perasaannya. Dia pergi ke tempat asalnya dan mengatakan pada ibunya bahwa dia jatuh cinta pada seorang manusia. Kemudian ibu wanita tersebut menghampiri Prabu Siliwangi, yang kebetulan Prabu Siliwangi berada di hutan di mana wanita tersebut dihukum. Ibu dari wanita itu menyetujui lamaran Prabu Siliwangi dan mereka menikah secara sederhana karena wanita itu masih dalam masa hukuman. Kini aku telah menjadi istrimu, Kanda. Aku berasal dari dunia peri dan namaku adalah Citra. Hanya suamiku yang tahu namaku. Semuanya yang aku miliki hanya suamiku yang memilikinya. Jadikan ini rahasia di antara kita berdua. Jika ada yang boleh tahu, itu hanyalah anak kita. Aku bersumpah tidak akan ada yang tahu tentangmu, istriku. Akan aku bawa rahasia ini hingga akhir hayatku. Dan satu lagi, Kanda. Aku hanya menjadi istrimu selama aku dihukum di sini. Setelah masa hukumanku selesai, aku akan kembali ke dunia peri. Citra sebenarnya bukan nama asli karena nama peri hanya mereka yang menjadi suaminya saja yang mengetahuinya. Prabu Siliwangi sempat kecewa mendengar perkataan Citra, tapi setelah tahu berapa lama Citra dihukum, dia kembali tersenyum lebar. Citra dihukum selama 500 tahun diasingkan dari dunia peri karena melakukan kesalahan. Prabu Siliwangi sendiri tidak akan mungkin bisa hidup selama itu. Setidaknya Citra masih bisa menemaninya selama sisa hidupnya. Akan tetapi kenyataan itu berubah setelah Citra melahirkan seorang anak dari Prabu Siliwangi. Ratu Peri atau Ibu Citra menghapus hukumannya dan membawanya kembali ke dunia peri. Anak tersebut sebagai ganti untuk menukar sisa waktu hukuman yang seharusnya dijalani oleh Citra.
Prabu Siliwangi masih bisa menjadi suami Citra, tapi dengan syarat dia harus ikut ke dunia peri dan meninggalkan anaknya untuk tetap berada di dunia manusia. Tetapi Prabu Siliwangi lebih memilih merawat anaknya, dan itu juga keinginan Citra. Anak tersebut diberi nama Kandita. Saat Kandita dewasa, Prabu Siliwangi menikah dengan seorang wanita bangsawan, Dewi Muti. Akan tetapi Dewi Muti yang menyingkirkan Putri Kandita dengan cara bantuan dukun yang membuat Putri Kandita menderita penyakit yang menjijikan. Kandita terpaksa diasingkan di hutan di mana ibunya berada sebelumnya karena penyakitnya tidak bisa disembuhkan dengan berbagai cara. Hari demi hari dan berbulan-bulan Kandita sangat menderita karena penyakit yang dideritanya. Dalam mimpi, Kandita bertemu dengan ibunya untuk pergi ke Laut Selatan dan menyuruhnya melemparkan dirinya ke laut. Dan disinilah awal mula kerajaan Pantai Selatan akan terbentuk. Kandita awalnya berpikir dia disuruh untuk bunuh diri, tetapi saat dia masuk ke laut, semua luka-lukanya telah sembuh. Dia menjadi wanita yang sangat cantik dan mempesona. Di saat Kandita takjub dengan kondisi saat itu, Citra, ibu Kandita, menghampirinya. Anakku, kau telah menjadi wanita yang sangat tangguh. Maafkan ibumu ini yang tidak bisa merawatmu. Karena kau memiliki darah manusia, kau tidak bisa tinggal di dunia peri. Sekarang pun kau juga akan sulit diterima di dunia manusia. Maka dari itu bangunlah wilayahmu di lautan ini. Ibu akan senantiasa memperhatikanmu dari atas. Citra ternyata memiliki tugas yang sangat berat. Dia adalah calon ratu peri sebelum mengenal Prabu Siliwangi. Saat melahirkan Kandita, Citra langsung dinobatkan sebagai ratu menggantikan ibunya. Itulah pertama kalinya Kandita bertemu dengan ibunya secara langsung dan terakhir kalinya. Citra memberikan kemampuan pada Kandita sebagai dasar untuk menjaga dirinya sendiri dan membangun kerajaannya sendiri. Setelah Kandita mendapatkan kemampuan yang diberikan oleh Citra, dia memiliki kesaktian yang luar biasa. Penguasa Pantai Selatan sebelumnya hanyalah makhluk lemah dan bodoh. Semuanya bisa diambil alih Kandita dengan mudah, dan kemudian mulailah kerajaan Pantai Selatan yang baru berdiri. Kandita kemudian merubah namanya menjadi Nyi Roro Kidul, penguasa Pantai Selatan. Setelah memiliki kuasa, Nyi Roro Kidul mencari tahu dukun yang telah membuatnya mendapatkan penyakit menjijikan itu. Setelah mengetahuinya, dia berniat membunuhnya. Pertarungan demi pertarungan terjadi. Akhirnya sang dukun mati beserta murid dan keturunannya. Tidak sampai di situ, Nyi Roro Kidul mengangkat air laut dalam jumlah besar dan melepaskannya di tanah Sunda. Air asin laut akan membuat Dewi Muti dan keturunannya mendapatkan penyakit yang serupa seperti yang dialami olehnya sebelumnya. Namun menjadi berkah bagi mereka yang tidak memiliki hubungan dengan Dewi Muti. Konon karena itu tanah Sunda diberkati dengan keturunan yang cantik-cantik dan mempesona. Prabu Siliwangi tahu siapa yang melakukan perbuatan itu selain menebarkan kutukan bagi Dewi Muti dan keturunannya. Tapi berkah bagi penduduk Pajajaran, Prabu Siliwangi hanya menyalahkan perbuatan istrinya sendiri itu. Karena itu adalah karma yang telah dia perbuat sendiri. Dewi Muti memohon pada Prabu Siliwangi untuk menyampaikan permintaan maafnya pada Kandita dan menyingkirkan penyakit tersebut. Permintaan itu Prabu Siliwangi penuhi dan mengunjungi anaknya di kerajaan Pantai Selatan. Anakku Kandita, setelah melihatmu, aku menjadi teringat dengan ibumu. Katakan apa yang ayahanda inginkan datang ke kediamanku. Tidak perlu basa-basi yang tidak penting. Dan namaku bukan lagi Kandita, tapi Nyi Roro Kidul. Begitukah sikapmu pada ayahmu, Kandita? Jika tidak berkepentingan, silakan ayahanda undur diri. Anakku, aku kemari ingin menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan Dewi Muti. Maafkanlah dia. Setidaknya maafkan adikmu yang tidak tahu apa-apa, yang harus menanggung musibah yang tidak dia lakukan. Biarlah Dewi Muti mengalami karmanya. Tapi jangan hukum anaknya, yaitu adikmu.
saudarimu sendiri. Dengan kondisi yang menjijikan seperti itu, lelaki mana nantinya yang mau menikahinya? Maafkanlah dan kembalilah bersama ayah di Pajajaran. Apakah ayahanda memikirkan hal yang sama saat aku menderita penyakit tersebut? Ayah bukannya mencari solusi yang tepat, tetapi justru mengasingkan aku di hutan seorang diri. Ayah telah lalai dengan janji yang ayah berikan kepada ibunda. Bukannya ayah memperjuangkan aku, tetapi malah membuangku. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Ini adalah tempatku. Aku tidak memiliki tempat lain selain di sini. Aku sudah memutuskan sejak lama saat kau mengasingkan aku di hutan. Aku bukan lagi bagian dari Pajajaran. Disinilah aku lahir dan disinilah aku berada. Kandita, ada konsekuensi besar jika kau membuatku marah. Aku tunggu kabar baik darimu 30 hari dari sekarang. Atau kau tahu sendiri akibatnya. Sekalipun ayahanda menjadi musuhku, aku tidak akan gentar. Prabu Siliwangi undur diri dengan emosi yang meluap-luap. Mau bagaimanapun Dewi Muti adalah istrinya. Anaknya adalah keturunan satu-satunya selain Kandita. Setelah Prabu Siliwangi undur diri, bawahan Nyi Roro Kidul menangkap seorang wanita manusia yang tidak sengaja memasuki area terlarang wilayah Nyi Roro Kidul. Area terlarang itu adalah hutan petilasan Citra ibu Nyi Roro Kidul yang pernah ditinggali. Dengan kemampuan Nyi Roro Kidul, area hutan tersebut dihubungkan menjadi satu dengan kerajaan pantai selatan dan menjadi tempat terlarang. Wanita manusia itu bernama Dewi Anggatri. Menurut penuturannya, Anggatri adalah keturunan raja yang sangat cantik jelita. Dia adalah cucu dari Raja Jaya Cakra. Anggatri diusir dari keraton karena sikap jahatnya. Bahkan saat bertemu dengan Nyi Roro Kidul, Anggatri berani mengancam karena sikap lancangnya itu. Anggatri dipenjara. Sebetulnya Anggatri hanya diasingkan di satu tempat yang masih dalam wilayah kekuasaan Raja Jaya Cakra. Saat itu namanya Kerajaan Caringin sebelum runtuh dan berdiri Kerajaan Mataram. Anggitri diasingkan di wilayah pegunungan untuk merenungkan kesalahannya. Akan tetapi banyak pihak yang membenci Anggatri karena dirugikan karena kejahatannya. Beberapa kelompok orang yang membenci Anggatri berniat membunuhnya beramai-ramai. Mengetahui hal itu, Anggatri melarikan diri ke hutan dan tidak sengaja masuk ke lokasi terlarang kawasan Nyi Roro Kidul. Saat Anggatri di penjara, dia memakan apa saja yang diberikan oleh petugas penjara yang seharusnya tidak boleh dimakan oleh manusia. Alhasil Anggatri berubah menjadi siluman ular hijau yang mengerikan. Setiap hari Anggatri selalu berteriak karena bersedih melihat kondisi tubuhnya. Kejadian itu terdengar oleh Nyi Roro Kidul dan mendatangi penjara. Sungguh menyedihkan dirimu saat ini. Sekarang kau tidak akan bisa lagi kembali ke dunia manusia. Tolong ampuni aku, Kanjeng Ratu. Aku tidak ingin kembali ke dunia manusia. Tapi tolong lepaskan aku dari sini. Aku akan melayani Anda, Kanjeng Ratu. Baiklah. Aku akan melepaskanmu dan memberikan tugas padamu untuk menjaga kawasan pantai. Bunuh siapapun yang sengaja ingin memasuki wilayahku. Anggatri yang sudah berubah menjadi ular hijau yang besar akhirnya dibebaskan dan menjadi penjaga di sekitar wilayah pantai selatan. 30 hari telah berlalu sejak kedatangan Prabu Siliwangi. Karena tidak ada jawaban dari Nyi Roro Kidul, Prabu Siliwangi memerintahkan panglimanya untuk menyerang kerajaan pantai selatan. Ratusan orang prajurit mengepung wilayah pantai selatan. Berharap ingin memberikan peringatan, justru para prajurit menjadi korban keganasan ular hijau besar yang menjaga pantai tersebut. Mendengar hal itu, Prabu Siliwangi murka dan memerintahkan lebih banyak prajurit dan ratusan prajurit elit Pajajaran. Jika di total ada ribuan prajurit untuk menyerang kerajaan pantai selatan. Namun sayangnya usaha tersebut tetap sia-sia. Banyak prajurit Pajajaran yang menjadi korban keganasan ular hijau penunggu pantai selatan. Sekali lagi Prabu Siliwangi perintahkan pasukannya lebih banyak dan kini Prabu Siliwangi sendiri yang memimpin pasukannya. Akan tetapi aksinya dihentikan oleh Kerajaan Caringin karena membawa pasukan sebanyak itu bisa mengancam Kerajaan Caringin itu sendiri.
Kemudian Raja Caringin dan Prabu Siliwangi berdiskusi. Prajurit Prabu Siliwangi tidak diizinkan masuk ke wilayah kerajaan Caringin. Akan tetapi, prajurit kerajaan Caringin akan menyertai Prabu Siliwangi untuk menyerbu kerajaan Pantai Selatan. Anggatri yang mengetahui bahwa prajurit kerajaan Caringin kali itu yang menyerang, dia mengamuk semakin menjadi-jadi. Ekornya dikibaskan dan menewaskan ratusan prajurit Caringin. Ratusan prajurit lainnya dimakan dan hampir ribuan prajurit menjadi korban. Prabu Siliwangi, makhluk jahat ini sangat ganas. Bagaimana kita akan menghadapinya? Apa perlu kita turun tangan? Paduka, jika kita tidak bertindak sendiri, akan semakin banyak korban berjatuhan. Aku akan melawan ular jahat ini. Jika begitu, ayo kita serang bersama-sama. Mereka berdua dengan serentak menyerang Anggatri, akan tetapi lautan menguntungkannya. Prabu Siliwangi dan Raja Waringin kesulitan melawan ular besar itu karena selalu bersembunyi di dalam air laut. Tetapi karena kesaktian Prabu Siliwangi yang sangat kuat, Anggatri mampu dikalahkan dan terluka parah. Kau sudah menunjukkan kesetiaanmu, Anggatri. Mulai sekarang namamu adalah Nyi Blorong. Dalam kondisi terluka, Kanjeng Ratu Kidul memberikan Anggatri kemampuan. Anggatri tidak lagi seutuhnya menjadi ular. Separuh tubuhnya dari pusar ke atas adalah wujud manusia, sedangkan dari pusar ke bawah masih ekor ular. Anggatri diberikan gelar dan nama baru Nyi Blorong, dan kemampuan Nyi Blorong meningkat beberapa kali lipat. Setelah Nyi Blorong pulih, dia memimpin pasukannya untuk menahan Prabu Siliwangi dan Raja Waringin beserta pasukannya. Dasar wanita iblis, ternyata kau adalah anak keturunan iblis. Aku tidak menyangka cucuku adalah siluman jahat. Apakah yang Anda katakan itu benar, Yang Mulia? Ceritanya panjang, Prabu Siliwangi. Kita singkirkan dulu siluman jahat ini. Pertarungan kembali terjadi. Kondisinya masih tetap diuntungkan pihak Nyi Blorong karena area pertarungan ada di lautan. Nyi Blorong tidak seperti sebelumnya. Kini Prabu Siliwangi cukup kesulitan, dan bahkan Raja Waringin harus menerima konsekuensi berat. Raja Waringin terluka parah dalam pertarungan tersebut. Luka yang diderita Raja Waringin, Prabu Jaya Cakra, kakek Anggatri atau Nyi Blorong, menyebabkan dia meninggal dunia. Semenjak kejadian itu, kerajaan Waringin yang pernah berkuasa hingga wilayah Asia mulai meredup dan perlahan hilang dari tanah Jawa, lalu berganti menjadi kerajaan Mataram. Kejadian serupa juga dialami oleh kerajaan Pajajaran, bahkan jauh lebih menyedihkan. Prabu Siliwangi tidak pernah berhasil untuk mengalahkan Nyi Blorong, meskipun secara kekuatan Prabu Siliwangi jauh lebih unggul. Akan tetapi, lautan bukanlah medan perangnya yang membuat Prabu Siliwangi sangat kesulitan menundukkan Nyi Blorong. Prabu Siliwangi tahu betul bertindak secara kekerasan tidak akan berhasil. Seandainya dia habis-habisan mungkin bisa mengalahkan Nyi Blorong yang terus bertahan di lautan. Tetapi mengalahkan Nyi Blorong tidak akan menundukkan kerajaan Pantai Selatan. Masih ada Nyi Roro Kidul yang kesaktiannya jauh di atas Nyi Blorong. Akhirnya Dewi Muti beserta anaknya datang ke Pantai Selatan. Mereka bersujud siang malam untuk mendapatkan pengampunan. Akan tetapi Nyi Roro Kidul tidak sekalipun memperdulikan mereka. Prabu Siliwangi mencoba membujuk Dewi Muti dan anaknya untuk pergi karena kondisi mereka yang semakin memburuk. Akan tetapi mereka tetap memilih untuk tetap berada di sana, meminta pengampunan Nyi Roro Kidul. Setelah 7 hari 7 malam, Dewi Muti akhirnya meninggal dalam keadaan bersujud di tepi pantai dengan seluruh kulitnya yang membusuk. Kematiannya kemudian disusul oleh anaknya dengan kondisi yang sama seperti ibunya Dewi Muti. Melihat ketulusan ibu anak tersebut, membuat Nyi Roro Kidul sedikit terbuka hatinya. Gelombang air laut membasahi mayat kedua ibu dan anak itu, dan dalam sekejap penyakit kulit yang menjijikan itu sirna. Mereka bisa tenang, jasadnya telah kembali seperti semula, mulus dan cantik mempesona. Dan konon air laut Pantai Selatan dipercaya hingga sekarang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Prabu Siliwangi menangis sekencang-kencangnya. Dia terus mengutuk Nyi Roro Kidul walaupun Prabu Siliwangi tahu Nyi Roro Kidul telah memaafkan dan mengembalikan kondisi fisik Dewi Muti dan anaknya.
Tapi Prabu Siliwangi berpikiran lain. Buat apa kau mengembalikan tubuh fisiknya seperti semula jika sukmanya tidak ada lagi? Kau sama saja membuatku menderita, Kandita. Atas nama dewa, aku mengutukmu memiliki umur panjang. Kau akan mengalami ribuan derita karena kehilangan seseorang yang kau cinta. Ucap Prabu Siliwangi dengan segenap kekuatannya. Petir dengan gelombang yang besar menghantam lautan. Istana Laut Kidul bergetar dan runtuh terkena petir tersebut. Korban berjatuhan tidak bisa dihindari. Bahkan Nyi Roro Kidul mengalami luka karena menahan amukan petir tersebut untuk meminimalisir jatuhnya korban. Setelah berikan sumpah serapah kepada anaknya sendiri, Prabu Siliwangi kehilangan setengah kekuatannya. Dia nampak terlihat menua, rambutnya mulai memutih dan mulai terlihat kerutan di wajahnya. Setelah bertahun-tahun kemudian, Prabu Siliwangi menikahi banyak istri, sekitar 50 istri lebih dan memiliki banyak keturunan. Namun kerajaan Pajajaran mulai sedikit mengalami kemunduran hingga akhirnya Kesultanan Banten menyerang kerajaan Pajajaran untuk menyebarkan agama Islam. Prabu Siliwangi tidak lagi sesakti dulu. Akhirnya kerajaan Pajajaran runtuh dan Prabu Siliwangi melarikan diri di hutan dan bersemayam di gua dekat dengan petilasan istrinya Citra, ibu dari Nyi Roro Kidul. Prabu Siliwangi dipercaya telah moksa meninggalkan dunia manusia. Sebetulnya Nyi Roro Kidul bisa memberikan bantuan untuk kerajaan Pajajaran saat itu, tetapi Prabu Siliwangi sudah menjadi ambigu dan tidak lagi mengakui Nyi Roro Kidul sebagai anaknya. Setelah Prabu Siliwangi moksa, apa yang pernah dikatakan Prabu Siliwangi padanya terjadi. Nyi Roro Kidul menjadi awet muda, tetapi dia benar-benar merasakan pedihnya kehilangan sosok suami, anak, dan orang yang dia cintai. Diketahui Nyi Roro Kidul telah memiliki ratusan suami dan merasakan siksaan kehilangan orang yang dia cintai lebih dari 300 kali. Akan tetapi semakin lama Nyi Roro Kidul mulai terbiasa kehilangan sosok suami. Dia menjadi semakin terkenal karena kesaktiannya di antara manusia dan jin. Namanya semakin terkenal saat pasukan Nyi Roro Kidul berhasil memukul mundur pasukan jin dari Laut Merah saat menyerang kerajaan Laut Jin di Aceh. Dengan sukarela Nyi Roro Kidul memberikan bantuan dan mencegah kerajaan jin Laut Aceh runtuh. Namun kerajaan Laut Merah tidak terima dan berkoalisi dengan kerajaan lainnya untuk menyerang kerajaan Nyi Roro Kidul. Pertaruhan besar terjadi. Meskipun kerajaan Laut Aceh memberikan bantuan, saat itu kondisi kerajaan Laut Kidul sangat terpojok, hanya menunggu waktu kerajaan Laut Kidul runtuh. Banyak korban di kedua belah pihak, bahkan bantuan dari kerajaan Laut Aceh tidak tersisa sedikit pun. Kebetulan saat itu ada seorang manusia pengembara yang kebetulan lewat. Melihat pertempuran besar terjadi, dia tidak tinggal diam. Laut Jawa masih bagian dari Nusantara. Manusia itu lalu tergerak untuk membantu kerajaan Laut Kidul. Manusia itu sangat sakti. Dia berhasil menahan serangan dari pasukan Laut Merah. Situasi kemudian berbalik. Pasukan koalisi yang terbentuk akhirnya mampu dikalahkan. Atas bantuan manusia tersebut, kerajaan Laut Kidul terbebas dari bencana. Sebagai tanda penghormatan dan terima kasih, manusia itu dihadiahi pusaka yang bernama Tombak Samudra, dan manusia sakti tersebut adalah Raja Kayu Hitam. Raja Kayu Hitam selain sakti mandraguna, dia sangat ahli dalam ilmu perang dan melatih prajurit. Prajurit Lampor adalah pasukan yang dilatih oleh Raja Kayu Hitam dan sekarang menjadi pasukan elit kerajaan Laut Kidul. Selain menerima Tombak Samudra, sebetulnya Raja Kayu Hitam juga salah satu suami Kanjeng Ratu Kidul. Hanya saja ikatan tersebut hanya untuk simbolis mata, karena banyak alasannya tidak bisa dijelaskan. Kisah yang sangat menarik dan penuh dengan makna. Saya terkesan dengan pengalaman Anda selama ini, Kanjeng Ratu. Ya, selain itu Kanjeng Ratu sangatlah kuat. Banyak cerita miring yang kami dengar tentang Anda. Itu semua aku yakin tidak benar. Seperti tumbal manusia sebagai budak untuk kerajaan Laut Kidul setiap tahunnya dan sebagainya. Kami tidak melakukan itu. Untuk apa kami butuh budak manusia yang lemah? Kerajaan Laut Kidul sangatlah luas. Tidak semua bisa dipantau dan dikendalikan oleh Kanjeng Ratu.
kami sebisa mungkin menghindari berinteraksi dengan manusia. Tetapi justru banyak manusia-manusia dengan kemauannya sendiri ingin berinteraksi dengan kami karena keserakahan manusia itu sendiri. Mereka yang mendapatkan keinginannya semua itu bukan dari Kanjeng Ratu Kidul, melainkan dari mereka makhluk yang tidak mematuhi aturan Kanjeng Ratu Kidul. Lagi pula manusia itu sendiri yang menginginkannya, tapi seolah-olah semuanya perbuatan Kanjeng Ratu. Biarkan saja mereka menilaiku buruk dan jahat. Jika hal itu bisa membuat mereka para manusia hati-hati untuk tidak melakukan tindakan yang salah, aku tidak keberatan. Anda sungguh baik, Kanjeng Ratu. Memang para manusia itu sendiri yang memiliki sifat serakah dan tidak puas diri, yang telah menjerumuskan dirinya sendiri. Aku ada pertanyaan lain, Kanjeng Ratu. Silakan tanyakan. Aku dengar Kanjeng Ratu tidak bisa keluar dari wilayah pantai selatan. Bukankah dulu Kanjeng Ratu pernah pergi ke Laut Aceh? Sebetulnya kerajaan pantai selatan tidak sekali dua kali mendapatkan serangan dari kerajaan lain. Setiap pantai selatan mendapatkan serangan selalu mengalami korban jiwa. Jadi aku memutuskan untuk menutup semua akses antara dunia manusia ataupun dunia jin. Dengan kata lain, kerajaan pantai selatan tidak bisa diketahui oleh manusia maupun jin yang bukan berasal dari pantai selatan. Maka dari itu, alasan Nyi Roro Kidul tidak bisa pergi dari wilayah Laut Kidul karena Kanjeng Ratu Kidul harus mempertahankan perlindungan yang menutupi kerajaan Laut Kidul. Pelindung tersebut untuk menutup akses dunia manusia dan jin hanya mereka yang memiliki token pantai selatan yang bisa memasukinya. Pelindung tersebut akan selalu ada jika Nyi Roro Kidul tidak meninggalkan wilayahnya, karena pelindung tersebut bagian dari kekuatannya. Aku menyadarinya saat pertama kali memasuki wilayah ini. Susunan pelindung ini adalah salah satu susunan raja yang legendaris. Ada 5 susunan raja yang paling umum, yaitu adalah: pertama, susunan penyerangan. Susunan ini sangat banyak macamnya, seperti meningkatkan serangan seseorang yang berada dalam lingkup susunan atau sebagai jebakan musuh. Kedua, susunan pertahanan. Susunan ini fungsinya untuk bertahan atau menahan musuh sebagai penjara. Ada tingkatannya berbeda setiap susunan ini. Selanjutnya adalah susunan raja yang langka. Pertama adalah susunan kebangkitan. Susunan raja ini memiliki efek penyembuhan bagi mereka yang ada di ruang lingkup susunan tersebut. Ada tingkatan yang berbeda juga di setiap susunan raja ini. Yang tertinggi bisa membangkitkan jiwa yang hancur. Kedua adalah susunan ruang. Susunan ini sangat sulit dibuat. Salah satu contohnya adalah pintu portal yang dimiliki Keraton Merapi, portal Pantai Selatan, dan portal 13 kekuatan besar lainnya yang ada di alam Merapi. Dan ada satu lagi yang terakhir, atau susunan raja yang kelima, yang termasuk dalam susunan raja legendaris dan termasuk susunan raja terlarang. Susunan ini disebut sebagai susunan raja ketidakmampuan atau insibility. Makhluk yang ada di luar susunan raja ini tidak akan bisa mendeteksi apapun yang ada dalam susunan, dan dengan kata lain, mereka yang ada dalam susunan tersebut tidak berada di dunia manusia maupun dunia jin. Susunan raja ini memiliki dunianya sendiri, tapi butuh kekuatan besar untuk mempertahankan susunan ini. Selain memiliki fungsi yang luar biasa, tetapi juga membutuhkan sesuatu hal yang sangat mahal. Jadi bisa dipahami kenapa Kanjeng Ratu Kidul tidak bisa meninggalkan wilayahnya, karena jiwanya dia gunakan untuk menyempurnakan susunan raja tersebut. Susunan ini juga bisa sebagai sarana penyerangan yang mana memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi. Kau cukup berpengetahuan, anakku. Benar yang kau katakan. Dengan kata lain, susunan raja ini terbuat dari jiwaku sendiri. Karena susunan ini membutuhkan jiwa untuk menyempurnakan segelnya. Tetapi masih ada cara lain untuk mempertahankan susunan ini, Kanjeng Ratu. Tidak seharusnya Anda mengorbankan jiwa Anda sendiri untuk mempertahankan susunan tersebut. Karena susunan ini menguras jiwa, yang lama-kelamaan Anda akan semakin lemah dan hal buruk bisa terjadi. Benarkah apa yang dikatakan olehnya, Kanjeng Ratu?
Memang masih ada cara lain anakku, yaitu dengan mengorbankan jiwa-jiwa makhluk yang lainnya. Tapi hal itu tidak akan pernah aku lakukan anakku. Kalau begitu gunakan jiwa saya Kanjeng Ratu. Ambil jiwaku juga. Aku juga Kanjeng Ratu, saut beberapa petinggi yang ada di ruangan istana. Diam semuanya. Kalian tidak perlu ikut campur. Ini adalah keputusanku sebagai penguasa Laut Kidul. Kanjeng Ratu, ada satu cara lagi tanpa harus mengorbankan jiwa. Nyi Roro Kidul terbelalak mendengar penuturan Jaka seperti dia mendapatkan sebuah harapan. Katakan anakku. Ada cara yang lebih aman Kanjeng Ratu, tapi cara satu ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Aku sebagai seorang yang cukup ahli tentang raja yakin metode ini kemungkinan bisa berhasil. Tolong jelaskan supaya aku bisa lebih paham anakku. Sebetulnya cara ini adalah ide dari saya sendiri. Jadi seperti ini. Jaka memang memiliki sikap yang menyebalkan bagi mereka yang belum mengenalnya. Sikap sombongnya cukup membuat orang lain naik pitam. Akan tetapi di antara semuanya Jaka adalah orang yang paling jenius. Itu karena jiwa spesialnya, yaitu jiwa sugesti. Seperti yang sudah sering dijelaskan, bahwa jiwa sugesti memiliki kemampuan istimewa yang mampu mempelajari berbagai macam jenis ilmu spiritual. Susunan Raja Insibility adalah mengkonsumsi jiwa sebagai syarat untuk mengaktifkannya. Tentu saja membutuhkan sangat banyak jiwa untuk mengaktifkan susunan raja tersebut. Apalagi susunan tersebut aktif sepanjang waktu, pasti konsumsi jiwanya juga akan semakin besar. Hebatnya Nyi Roro Kidul mampu menahannya seorang diri. Sehebat apapun Nyi Roro Kidul, dia pasti juga memiliki batas. Satu saat susunan raja itu akan runtuh jika Nyi Roro Kidul sudah sampai pada batasnya. Walaupun sebetulnya saat itu memang Nyi Roro Kidul sudah mulai kepayahan mempertahankan susunan rajanya. Tetapi Jaka memiliki ide yang luar biasa. Susunan Raja Insibility aktif dengan cara mengkonsumsi energi jiwa. Jadi Jaka berencana menggantinya menggunakan King Soul. Seperti yang sudah pernah dijelaskan, King Soul terbentuk dari jiwa makhluk yang mati. King Soul hanya bisa terbentuk di alam kerinci, yang memiliki keunikan alamnya yang tidak dimiliki oleh alam lain. King Soul memiliki tingkatan mulai dari manik putih hingga merah. Jaka yakin hanya dengan 5 King Soul merah susunan Raja Insibility bisa aktif hingga 10 tahun. Jaka juga menjelaskan semuanya tentang kegunaan King Soul, begitu juga bagaimana cara untuk mendapatkannya. Aku tidak berharap lebih dengan apa yang kau sampaikan anakku. Tapi jika metodemu itu bisa berhasil, jasamu akan sangat luar biasa. Jika Kanjeng Ratu mengizinkan, saya ingin mempelajari susunan Raja Insibility tersebut. Dengan begitu saya nanti bisa menerapkannya dan mengujinya terlebih dahulu. Aku izinkan. Pelajarilah sesukamu anakku. Tapi sebelum itu aku ingin tahu seperti apa itu King Soul. Silakan Kanjeng Ratu, Anda bisa menyerapnya untuk mengetahui manfaatnya. Setidaknya Anda berada di ranah kaisar, jadi aman bagi Anda untuk menyerapnya tanpa adanya efek samping. Tolong hati-hati Kanjeng Ratu. Aku percaya padanya. Kau tidak perlu khawatir, Blorong. Nyi Roro Kidul kemudian langsung menyerap manik merah tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi Nyi Roro Kidul untuk menyerap manik merah. Dia terlihat bugar dan penuh energi. Luar biasa. Aku tidak menyangka batu kecil itu bisa memberikan manfaat luar biasa. Anakku, segeralah pelajari susunan Raja Insibility. Aku yakin batu merah itu bisa digunakan sebagai pengganti jiwa. Aku menginginkan 100 batu merah itu. Apa yang bisa ditukar dengan itu? Kanjeng Ratu, sayangnya manik merah sangat sulit untuk didapatkan, bahkan di alam kerinci sekalipun. Iya Kanjeng Ratu, kami ada sekitar 10 manik merah. Ini bisa Anda miliki Kanjeng Ratu. Aku berterima kasih dengan senang hati. Ini akan menjadi barang yang sangat berharga nantinya. Kalian semuanya yang ada di sini akan mendapatkan token putih dariku sebagai tanda terima kasih. Kalian bebas keluar masuk wilayah pantai selatan.
Terima kasih Kanjeng Ratu. Jaka tidak mengulur waktu lagi, dia pergi ke pusat susunan rajanya ditemani oleh Nyi Blorong dan Rio juga mengikutinya. Yang lainnya tetap berada di istana Ratu Kidul. Tidak ada sesuatu yang istimewa dengan pusat susunan rajanya, hanya ada satu inti sebagai pusatnya, yaitu sebuah patung batu yang sangat mirip dengan Nyi Roro Kidul. Selain itu ada juga susunan Raja Kebangkitan yang sangat mirip yang dimiliki oleh Kota Pilar. Adanya susunan kebangkitan tersebut yang membuat jiwa Nyi Roro Kidul lebih kuat dan bertahan lebih lama menahan susunan Raja Insibility. Siapa yang memasang susunan kebangkitan ini, Nyi Blorong? Sepertinya mirip seperti yang ada di Kota Pilar, Mas Jaka. Tidak hanya mirip, ini benar sama persis. Ini adalah susunan kebangkitan 7 sudut yang sama seperti yang terpasang di Kota Pilar. Bahkan jauh lebih besar ini. Susunan ini Kanjeng Ratu yang memasangnya. Begitu juga pintu portal di 13 kekuatan besar. Apa? Kanjeng Ratu bisa memasang susunan raja ini? Tentu saja Kanjeng Ratu adalah master dalam susunan raja. Sial. Padahal dengan percaya dirinya aku mengatakan seorang ahli raja, ternyata masternya ada di hadapanku sebelumnya. Benar-benar memalukan. Kenapa Kanjeng Ratu tidak langsung mengajarkannya padaku saja tentang susunan Raja Insibility? Bukankah kau meminta ingin mempelajarinya sendiri? Kanjeng Ratu sangat menghargai seseorang yang memiliki semangat yang tinggi. Sudahlah, tidak perlu menunda waktu. Akan aku kerjakan sekarang. Jaka mulai mempelajari setiap inci susunannya. Susunan Raja Insibility yang sangat rumit, tetapi Jaka mudah memahaminya dengan cepat dan langsung menerapkannya. Dengan bantuan Rio, Jaka tidak kesulitan untuk memasang di setiap sudut wilayah pantai selatan. Jaka memodifikasi Raja Insibility dengan tingkatan yang jauh lebih tinggi, yaitu dengan 5 inti sebagai pusatnya. Lihatlah nanti, Kanjeng Ratu pasti akan terkejut. Apakah semuanya sudah terpasang sesuai arahanku, Mas Rio? Beres, Mas Jaka. Tidak ada yang kurang dan posisinya sudah dipastikan tepat. Baiklah, jika begitu saatnya susunan Raja Insibility 5 unsur diaktifkan. Dengan sedikit komat kami, Jaka menyelesaikan susunannya. Akhirnya susunan Raja Insibility dengan 5 inti sebagai pusatnya telah terbentuk. Susunan ini 5 kali jauh lebih kuat daripada susunan Raja yang Nyi Roro Kidul pasang sebelumnya dengan mengorbankan jiwanya sendiri. Hanya dengan 5 buah manik merah, Jaka menciptakan susunan Raja Insibility dengan sangat memukau. Dengan ini, Jaka disebut sebagai Master Genius dalam susunan Raja. Nyi Blorong tidak bisa berucap apa-apa. Nyi Roro Kidul yang selalu berada di dalam istana terpaksa keluar untuk menyaksikan keajaiban yang sedang terjadi. Kedua tangannya dilipat di dada, dia berdiri tegap mengangkat sedikit kepalanya ke atas dibumbui dengan senyumannya yang mempesona, agar semuanya tahu bahwa dialah jenius sejati. Ki Jaka Guntur. Susunan Raja Insibility dengan 5 inti adalah susunan terkuat yang pernah ada dan meniadakan resikonya. Tentu saja, Jaka dianggap sebagai jenius karena mampu menciptakan susunan Raja Insibility dengan tingkatannya lebih kuat. Selain itu, raja yang dia ciptakan memiliki manfaat yang berlipat, serangan, bertahan, dan insibility. Aku tidak berharap dengan hasil yang luar biasa ini. Ini bahkan melebihi ekspektasiku. Jaka berdiri di satu titik pusat susunan Raja Insibility dengan ketinggian yang bisa dilihat oleh para penduduk pantai selatan. Tuan muda ternyata seorang master raja. Ya, seperti Kanjeng Ratu. Tapi ini jauh lebih baik. Tentu saja tuan muda itu jenius. Dan pujian lainnya dilontarkan oleh para penduduk pantai selatan. Jaka semakin besar kepala mendapatkan pujian tersebut meskipun jaraknya sangat jauh. Susunan Raja Insibility yang Jaka terapkan mampu mendengar seluruh makhluk yang ada di dalam susunan tersebut. Dengan begitu nantinya Nyi Roro Kidul bisa menyisir siapa yang tidak setia dan tidak mematuhi perintahnya. Dan tentu saja hanya mereka yang memegang kendali susunan tersebut yang bisa melakukannya. Aku tidak menyangka dia akan berhasil, bahkan dengan pencapaian yang menakjubkan seperti ini. Kedepannya aku hanya membutuhkan batu merah itu. Tapi
Tetapi aku masih bingung bagaimana mendapatkannya. Tidak mungkin aku mengandalkan kalian juga. Di alam kerinci memang cukup sulit mendapatkan manik merah yang mulia. Manik merah di sana juga sesuatu yang berharga. Tetapi dalam buku jiwa, manik merah berserakan di mana-mana. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk mendapatkan manik merah di masa depan yang mulia. Oh iya, aku hampir lupa dengan buku jiwa. Benar Kanjeng Ratu, Anda tidak perlu khawatir mencari manik merah. Kami bisa menyediakan untuk Anda di masa depan. Nyi Roro Kidul pastinya tidak tahu apa itu buku jiwa. Tori menjelaskan panjang lebar. Menurutnya kondisi unik di alam kerinci itu karena pengaruh dari buku jiwa, tapi tidak bisa dibuktikan dengan pasti karena alam memang memiliki keunikannya masing-masing. Sementara itu di wilayah Keraton Merapi, Ki Sultan mulai melakukan gerakan. Mantan pilar api Buto mulai melakukan tindakan. Para pasukan Butara Kala kembali menyerang wilayah yang pernah mereka kuasai. Desa Watu Wesi, Kedung Ombo, Karang Putih, dan Pring Petung. Akan tetapi prajurit yang menjaga wilayah tersebut saat ini bukan prajurit sembarangan. Meskipun berkurang cukup banyak, tapi adanya tambahan pasukan dari Abi, Wasi, Menik, dan Riri. Wilayah yang telah berhasil direbut tidak mudah untuk direbut kembali. Abi yang berada di Rana Sugesti bersama pasukannya dengan sukarela menjaga desa Karang Putih. Wasi yang juga di Rana Sugesti bersama pasukannya menjaga desa Kedung Ombo. Menik dan Riri masing-masing menjaga desa Watu Wesi dan Pring Petung. Ditambah lagi dengan susunan pertahanan dan kebangkitan yang Jaka terapkan di setiap wilayah. Desa-desa tersebut menjadi tempat yang sangat aman. Beberapa kali pasukan Butara Kala menyerang tidak pernah bisa menembus pertahanannya. Ki Clara, ada informasi bahwa wilayah desa lain masih bisa bertahan. Untuk saat ini mereka tidak membutuhkan bantuan. Bagus, sekarang pasukan Butara Kala bukan lagi ancaman bagi kita. Yang perlu kita waspadai adalah Buto. Terus pantau perkembangannya dan segera laporkan jika Buto bertindak sendiri. Baik, Ki. Kini perkembangan kami sangat pesat. 4 wilayah lainnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Ada Rana Sugesti yang menjaganya. Hanya saja jika Buto bertindak sendiri itu akan menjadi ancaman bagi mereka. Akan tetapi hanya merebut salah satu wilayah sampai Buto bertindak sendiri itu berlebihan. Tapi harus tetap waspada. Soal desa Banyumili sendiri, meskipun Buto datang ke sini tidak ada perlu yang ditakutkan. Senior juru taman ada di sini. Beliau tidak mungkin diam saja jika hal buruk terjadi dengan desa Banyumili. Gumam Ki Clara sambil memandang ke depan ke jalur tak berujung. Sementara itu, Yuda dan Rama pergi dari desa Banyumili menuju ke tempat di mana Pati menahan 2 sosok jenderal kuat bawahan Buto, Sadewo dan Kumolo. Saat itu Pati dalam kondisi sempurna yang menahan Sadewo dan Kumolo. Meskipun Pati mampu menahan mereka berdua untuk memberikan kesempatan buat Rama dan Yuda kabur, Pati terpaksa harus mengalami kekalahan telak yang membuat jiwanya hampir saja musnah. Pati terpaksa melarikan diri dengan sisa sedikit jiwanya. Ratusan Banaspati yang kehilangan Pati ditundukkan oleh Sadewo dan Kumolo untuk kepentingan jahat mereka. Kenapa kau harus ikut aku? Siapa yang mau ikut denganmu? Aku hanya ingin membantu api kecil ini. Aku tahu balas budi. Tenanglah Pati, aku pasti akan membebaskan pengikutmu. Sebelumnya aku dalam kondisi fisikku, jadi aku memiliki banyak keterbatasan. Tapi dalam kondisi sekarang, mereka berdua akan aku hajar habis-habisan. Seharusnya itu aku yang mengatakan. Kenapa kau jadi manusia sangat menjengkelkan sih? Mereka masih terlihat terus bertengkar saat bersama, walaupun sebelumnya mereka benar-benar memiliki niat untuk saling mencelakai. Tetapi pertarungan terakhir mereka saat melawan Sadewo dan Kumolo membuat ikatan unik antara mereka. Mereka berdua bertarung bersama dan hampir mati bersama. Tentunya mereka memiliki kenangan khusus dan secara tidak langsung
Mereka menjalin persahabatan meskipun mereka tidak ingin mengakuinya. Mungkin inilah yang disebut sebagai rival. Rama dan Yuda masih mengikuti Patih kecil. Sebetulnya Ki Juru utamanya tadinya ingin bertindak sendiri. Akan tetapi Rama dan Yuda berinisiatif untuk melakukannya. Mau bagaimanapun mereka telah berhutang nyawa pada Patih. Tak lama kemudian mereka tiba di tempat di mana Rama dan Yuda hampir mati saat itu. Suasana masih tidak berubah dan tidak ada tanda-tanda kehadiran makhluk apapun. Kemana kedua makhluk itu menahan bawahanmu, Patih? Patih menunjukkan jalannya. Patih menuntun jalan memasuki hutan bebatuan. Bukan hutan sebenarnya, tetapi kawasan berbatu dengan berbagai macam bentuk batu. Ada yang besar sekali, sedang dan kecil, maka dari itu disebut sebagai hutan batu. Hutan batu adalah tempat di mana Banaspati tinggal. Banyak gua di hutan batu. Banaspati biasanya tinggal di dalam gua tersebut. Patih sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Apa yang kau maksud mereka tinggal di setiap gua yang ada di sini? Tapi tidak ada satupun Banaspati di sini. Apa mungkin Sadewa dan Kumolo menangkap mereka semuanya? Atau sedang mempekerjakan mereka saat ini? Patih menunjukkan sesuatu. Ada lokasi yang cukup terang dan bersinar. Kemungkinan di sanalah berkumpulnya para Banaspati. "Hei, siapa di sana?" teriak salah satu prajurit Butarakala. Dua prajurit Butarakala mendekati mereka sambil menodongkan senjatanya. "Siapa kalian?" Kami menangkap satu Banaspati yang tersisa. Apakah di sana para Banaspati dikumpulkan?" "Iya benar, Tuan Sadewa memenjarakan para api itu di sana. Lalu kalian itu siapa?" "Kami malaikat mautmu." Yuda tiba-tiba berada di belakang kedua prajurit Butarakala dan tiba-tiba kedua prajurit itu larut menjadi pasir atau partikel kecil. Sudah aku duga si brengsek ini menyembunyikan kemampuan aslinya. Dalam kondisi meraga sukma, Yuda baru bisa menunjukkan kemampuannya. Tentu saja, Yuda juga memiliki kondisi jiwa yang istimewa. Kondisi ini disebut sebagai jiwa atom. Siapapun yang disentuh oleh Yuda akan langsung melebur menjadi partikel kecil. Jiwa atom memiliki kemampuan seperti racun atau nuklir. Siapapun yang dihendaki Yuda dan disentuh olehnya akan langsung melebur. Selain itu, jiwa atom sangat sulit untuk diserang karena memiliki tingkat hindaran yang tinggi. Meskipun ada serangan yang tidak bisa dihindari, saat serangan itu menyentuh Yuda dalam sekejap akan langsung berubah menjadi partikel kecil. Jiwa atom juga bisa menyebar menjadi jutaan partikel kecil dan mampu membentuk bermacam-macam bentuk, lawan yang cukup sulit jika menjadi musuhnya. "Siapa di sana? Keluarlah!" Ucap Kumolo. Untuk makhluk setingkat dirinya tentunya memiliki sensitivitas yang tinggi. Yuda dan Rama menunjukkan dirinya bersama Patih. Terlihat Sadewa dan Kumolo sedang duduk santai. Tidak jauh dari lokasi mereka ada kurungan khusus untuk memenjarakan para Banaspati bawahan Patih. "Tenanglah Patih, aku janji akan menyelamatkan bawahanmu." "Bukankah mereka adalah manusia yang kabur sebelumnya? Ini keberuntungan kita, Sadewa." "Mereka berdua bodoh. Kita tidak perlu memburunya. Malah mereka sendiri yang mengentarkan jiwa mereka." "Benar, ini adalah keberuntungan kalian. Karena kalian bisa melihat kemampuanku sebelum kalian mati." Rama tiba-tiba menjadi banyak. Ini adalah kondisi istimewa yang dimiliki Rama. Dia memiliki jiwa ganda atau double ganger. Tidak memiliki batasan seberapa banyak Rama menciptakan klon yang serupa dengan dirinya, tergantung kecukupan energi spiritualnya. Setiap klon memiliki kemampuan yang sama seperti aslinya dan tidak ada bedanya mana yang asli dan mana yang klon. Kondisi istimewa ini juga bisa dilakukan oleh Bobon, karena secara tidak langsung kemampuan ganda yang Rama miliki itu sebenarnya milik Bobon. Kemampuan itu Rama dapatkan saat dia mengalami kecelakaan maut. Untuk menyelamatkan Rama, Bobon menanamkan jiwa Rama kemampuan tersebut sehingga Rama bisa memanipulasi cederanya dan bisa sembuh total. Dengan kata lain, saat Rama mengalami cedera parah, dia bisa mengalihkan cedera tersebut pada klonnya. Rama juga akan menjadi lawan yang sulit bagi siapapun musuhnya. Puluhan duplikat yang sama persis dengan Rama bermunculan. Tidak hanya sama, mereka juga memiliki kemampuan yang sama dengan Rama.
Berbeda dengan pasukan Mara hanya mematuhi perintah dan memiliki kemampuan yang berbeda. Sedangkan duplikat Rama juga memiliki kecerdasan sendiri. Pengalaman yang dimiliki oleh para duplikat itu juga menjadi pengalaman jiwa asli Rama. Bunuh mereka. Prajurit Butarakala dengan jumlah yang cukup banyak menyerang. Selama ini pergerakan Rama dan Yuda ternyata sudah diketahui Kumolo dan sengaja memasang jebakan. Dari arah depan dan belakang, prajurit Butarakala menghimpit mereka. Tidak ada tempat untuk mereka lari. Kora, Bobon, apakah burung bangkai itu berbuat masalah lagi, tuanku? Siapa yang kau panggil burung bangkai monyet bau? Apa kau bilang? Kau ingin bertarung? Hentikan Bobon, tidak perlu hiraukan dia. Musnahkan saja musuh yang mendekat. Jangan biarkan mereka mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Hai, para ikan teri ini tidak jadi masalah. Bobon juga mengeluarkan duplikatnya dan langsung menerjang depan belakang prajurit Butarakala yang menyerang. Prajurit Butarakala tidak sempat untuk mendekat. Pukulan demi pukulan yang dilayangkan oleh Bobon membuat para prajurit Butarakala berantakan. Ada sekitar ratusan prajurit Butarakala jika ditotal, tapi tidak ada apa-apanya di hadapan Bobon. Apa hebatnya menangani kerucu seperti mereka? Kora, ayo singkirkan pemimpin mereka. Siap. Mereka berdua, Yuda dan Kora, tiba-tiba menghilang. Lebih tepatnya mengurangi menjadi partikel kecil dan bergerak menuju Sadewa dan Kumolo. Monyet itu cukup hebat. Berbeda saat kita menghadapinya saat itu, Kumolo. Monyet itu memiliki ikatan dengan manusia itu. Saat manusia itu dalam kondisi terkuatnya, dia juga akan mengalami peningkatan. Sama saja dengan burung besar itu. Di mana burung itu? Kau mencariku. Kora mencekik leher Kumolo dengan lengan kanannya. Perlahan tubuh Kumolo terkikis dan melebur menjadi partikel kecil. Kumolo adalah makhluk yang cukup kuat, setidaknya hampir selangkah mendekati ranah sugesti. Proses peleburannya sangat lambat, tetapi itu menjadi sangat menyakitkan bagi dirinya. Apa-apaan ini? Kumolo berteriak dan mencoba memberontak, tapi sia-sia. Perlahan jiwa Kumolo melebur menjadi partikel kecil dan musnah. Kumolo, apa yang terjadi denganmu? Burung sialan, pergi darinya. Yuda melesat menangkap leher Sadewa dan hanya mengenai lengannya. Seketika lengan Sadewa hancur. Kora tidak sehebat Yuda dalam mengendalikan jiwa atom. Meskipun Kora juga bisa memiliki kemampuan itu, tetapi tidak bisa menyamai seperti yang Yuda lakukan. Karena yang memiliki jiwa atom adalah Yuda. Sial, aku telah meremehkan kalian. Tunggu saja pembalasan dariku. Sadewa terpaksa melarikan diri. Yuda sengaja tidak mengejarnya. Selain kecepatan adalah kelemahannya dan bisa ditutup karena kecepatan Kora. Percuma juga mengejarnya karena Sadewa mau kabur juga sudah terlambat. Siapapun yang Yuda sentuh akan melebur menjadi partikel kecil cepat atau lambat. Memang Sadewa berhasil kabur dan bertemu dengan Buto. Namun sebelum memberikan informasi pada Buto, Sadewa langsung berubah menjadi partikel kecil. Itu sebagai pesan bahwa Buto telah menyinggung seseorang yang salah. Sialan, sejak kapan mereka menyerang pemimpinnya? Semuanya beres, tidak ada ikan teri yang kabur. Apa hebatnya hanya menyingkirkan para kerucu itu? Hei kau! Bobon, pergilah. Bobon dan Kora menghilang. Bawahan Pati, para Banaspati dengan berbagai ukuran dibebaskan. Pati dikelilingi oleh para Banaspati tersebut. Mereka menyatu dengan Pati dan membuat jiwa Pati utuh seperti sebelumnya. Terima kasih kalian telah membantuku. Kini mereka tidak akan ditindas lagi. Lagi pula tempat ini sudah tidak aman lagi bagi kami. Sekarang aku akan bergabung dengan Ki Juru Taman. Jika bukan kau sebelumnya, kami berdua tidak mungkin selamat. Ayo tinggalkan tempat ini. Masih di lokasi tak jauh di mana Rama dan Yuda berada, duplikat Rama sengaja disebar di segala arah. Selain untuk memantau kondisi sekitar, Rama juga menangkap beberapa sosok asing yang saat itu tengah berhati-hati ingin melakukan sesuatu. Tunggu sebentar. Duplikatku menangkap beberapa sosok yang mencurigakan. Tak lama kemudian, semua duplikat Rama berkumpul. Setiap duplikat Rama membawa sosok makhluk yang berbeda.
Mereka seperti bukan dari keraton Merapi karena dari wujud dan penampilan mereka cukup unik dan aneh. Saat Rama ingin menginterogasi mereka, mereka tiba-tiba meledak. Apa-apaan mereka ini? Kenapa kau bawa bom ke sini? Mereka semuanya mencurigakan. Aku hanya berniat berbicara dengan mereka awalnya. Tapi tiba-tiba saja mereka menyerang. Kenapa mereka harus meledakkan diri? Padahal aku tidak berniat untuk membunuh mereka. Patih, apa kau tahu mereka itu apa? Menurut pengalaman dari para Banaspati yang menyatu denganku, mereka ini adalah mata-mata dari kerajaan lain. Sudah menjadi hal biasa para penguasa dari ke-13 kekuatan besar melakukan pengintaian satu sama lain. Ini bukan urusan kalian, tidak perlu kalian ikut campur. Baiklah jika begitu, ayo tinggalkan tempat ini. Mereka segera pergi dan kembali ke desa Banyuwili. Setelah sampai di sana, Rama mengatakan pada Ki Juru Taman karena penasaran dengan sosok yang dia tangkap sebelumnya. Berapa sosok yang kau tangkap saat itu, nak? 6 orang, Ki. Tapi mereka semuanya meledakkan diri saat aku mengatakan satu pertanyaan. Mata-mata dari ke-13 kekuatan besar itu sudah biasa terjadi, memata-matai kerajaan lainnya. Bahkan di Keraton Merapi sendiri memiliki pasukan khusus yang memang ditugaskan sebagai mata-mata. Tapi anehnya kenapa 6 orang bisa berada di lokasi yang sama jika mereka berniat memata-matai. Seharusnya mereka berada di sekitar keraton, bukan malah berkumpul di lokasi yang tidak memiliki informasi. Kau bilang di sana sebelumnya ada Sadewa dan Kumolo, bukan? Mereka berdua adalah kepercayaan Buto. Bisa jadi para mata-mata itu tidak dalam misi pengintaian, melainkan mereka ingin menemui seseorang dan sebagai utusan perwakilan dari kerajaan mereka. Benar, Ki Clara. 6 sosok itu juga sedang mengintai lokasi di mana Sadewa dan Kumolo berada. Tapi saat melihat kami, mereka malah melarikan diri. Jika mereka musuh Sadewa dan Kumolo, mereka tidak akan lari setelah melihatnya mati di tangan kami. Dengan kata lain, kemungkinan 6 sosok itu ingin bertemu dengan Sadewa dan Kumolo. Aku benahi ucapannya. Aku dan Kora yang membunuh Sadewa dan Kumolo. Dia hanya mengalahkan kerucut tidak berguna. Apa bedanya lah? Tidak usah keperhitungan masalah kecil itu. Aku hanya menjelaskannya sebenarnya. Tidak baik berbohong di hadapan para sesepuh ini. Hei, bohong apa yang kau maksud, ah? Anak muda memang energi. Senior, jika para mata-mata itu ada hubungannya dengan anak buah Buto, apa ini ada kaitannya juga dengan Ki Sultan? Aku tidak ingin berspekulasi. Aku tahu Ki Sultan memiliki dukungan dari salah satu penguasa di 13 kekuatan besar. Tapi bocah ini menangkap 6 mata-mata yang berbeda. Jika keenamnya adalah mewakili setiap kerajaan, aku takut bahwa Ki Sultan memiliki 6 dukungan dari 13 kekuatan besar. Ki Juru Taman, aku masih tidak mengerti dengan 13 kekuatan besar ini. Bisa jelaskan pada kami? Baiklah. 13 kekuatan besar ini ada kaitannya dengan jalur tidak berujung. Seperti yang semuanya tahu, jalur tak berujung masih sangat misterius. Konon jalur tak berujung adalah zona yang menghubungkan seluruh pulau Jawa. Karena luas dari jalur tak berujung tidak bisa diukur. Yang diketahui saat ini yang menguasai jalur tidak berujung ada 13 kekuatan besar, termasuk Keraton Merapi dan Kerajaan Pantai Selatan. Dahulu 13 kekuatan besar ini saling bertempur dan tidak ada yang akur satu sama lain. Namun semenjak mereka saling bersekutu,
13 kekuatan besar ini tidak lagi melakukan peperangan. Jadi jalur tak berujung itu menghubungkan alam gaib di seluruh Pulau Jawa. Aku kira jalur tak berujung adalah pecahan dunia yang ada di alam Merapi. Ternyata meluas hingga seluruh Pulau Jawa. Benar, tapi kebanyakan makhluk yang ada di sini memang taunya seperti itu. Memang benar awalnya jalur tak berujung tersebut tercipta dari pecahan dunia alam Merapi. Tetapi seiring waktu berjalan, semakin luas dan terus meluas. Dan tentu saja 13 kekuatan besar ini tidak semuanya berada di alam Merapi. Semuanya memiliki kekuasaan di jalur tidak berujung dan mereka memiliki alam mereka sendiri. Meskipun tidak semua alam gaib di tanah Jawa terhubung dengan jalur tak berujung, tapi sebagian besar menyatu dan menjadi pecahan dunia. Dan pastinya ada yang lebih mengejutkan dari itu. Di antara 13 kekuatan besar tersebut, ada kerajaan yang pernah berdiri di tanah Jawa yang menghilang secara misterius. Jalur tak berujung menyambung di berbagai wilayah di Jawa, Jawa Tengah, Barat, dan Timur. Sebagai pusatnya ada di Yogyakarta. 13 kekuatan besar ini adalah Keraton Merapi yang dipimpin oleh Raja Merapi, Kerajaan Pantai Selatan dipimpin oleh Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, Kerajaan Pantai Utara dipimpin oleh Dewi Lanjar yang konon adalah anak Dewi Muti, istri Prabu Siliwangi. Banyak orang mengatakan Dewi Lanjar tidak mati saat itu dan menjadi ratu di Laut Utara. Kerajaan Medang dipimpin oleh Mahapati yang bernama Pati Sindok. Kerajaan Pulau Mas dipimpin oleh Raden Werdinata, memiliki Mahapati Sakti Mandraguna, Jongkara, dan Panglima Kelas Renggi yang ahli dalam tata budaya dan militer. Kerajaan Trowulan, kerajaan gaib satu ini adalah pecahan dari kerajaan besar Nusantara yaitu Majapahit. Kerajaan Trowulan dipimpin oleh Pati yang bernama Empu Gleni. Kerajaan Banyu Anteng, kerajaan ini dipimpin oleh ratu yang sangat baik, memiliki tutur kata yang baik dan sopan. Ratu ini tidak pandang bulu untuk membantu manusia yang memiliki niat baik dan akan memberikan anugerah. Kerajaan Rawa Abang, kerajaan ini berdampingan dengan kerajaan Banyu Anteng. Namun Raja Rawa Abang sangat jahat dan bengis yang sering dikenal sebagai Raja Buto Ijo yang gemar memangsa manusia. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak manusia yang menjadi korban sebagai tumbal olehnya. Kerajaan Kenteng Songo, kerajaan Kenteng Songo awalnya adalah petilasan seorang dewi yang beristirahat di wilayah tersebut yang lama-kelamaan menjadi kediamannya. Dewi tersebut menciptakan 9 sumber mata air yang sangat jernih. Kemudian Dewi tersebut membuat komunitas dan akhirnya menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh Ratu Dewi Kenanga. Kerajaan Puncak Pajajaran, kerajaan gaib satu ini adalah kerajaan yang berisikan makhluk jin yang menjadi pengikut Prabu Siliwangi. Kerajaan ini dipimpin oleh Eyang Singogeni. Kerajaan Mataram Lama, kerajaan ini dipimpin oleh Raja Jin Panangkaran yang konon adalah anak dari Raja Mataram Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Kerajaan Ratu Boko, kerajaan ini dipimpin oleh sosok raksasa besar yang disebut sebagai Ratu Boko. Ratu Boko sangat menyukai pria manusia, menjadikannya suami sebelum dia memakannya. Ratu Boko adalah sosok yang sangat-sangat mengerikan. Hanya melihat wujudnya saja manusia bisa mati karena ketakutan. Ratu Boko selalu menarik laki-laki manusia dengan berubah wujud menjadi wanita yang sangat cantik, memberikan kepuasan pada laki-laki tersebut dan kemudian Ratu Boko akan memakannya. Kerajaan Kalingga, kerajaan satu ini dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Sima, sosok siluman cantik penghisap darah. Dari ke-13 kekuatan besar yang aku sebutkan, Keraton Merapi hanya dekat dengan kerajaan Pantai Selatan. Dengan begitu Keraton Merapi justru malah mendapatkan banyak musuh. Karena kerajaan Pantai Selatan memiliki banyak musuh di antara 13 kekuatan tersebut. Yang Anda ceritakan tersebut menunjukkan bahwa tingkatan bahaya yang dihadapi sangat tinggi jika ikut terlibat dalam urusan 13 kekuatan besar. Tapi yang Rama lakukan saat menangkap mata-mata itu bukankah sama saja menyinggung mereka?
Mudah-mudahan saja hal itu tidak membuat mereka marah. Yang namanya mata-mata sudah siap untuk mati, pekerjaan yang jarang diminati. Mata-mata mati itu sudah biasa terjadi. Mudah-mudahan saja tidak terjadi hal yang dikhawatirkan. Sementara itu di kerajaan Pantai Selatan, keberhasilan Jaka dalam memasang susunan Raja Insibility 5 unsur membuat Nyi Roro Kidul puas. Dengan adanya raja tersebut, Nyi Roro Kidul tidak perlu lagi menahan dirinya terus berada di istana. Anakku, pencapaianmu sangat luar biasa. Di masa depan potensimu sungguh tidak terbatas. Terima kasih atas pujiannya, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, Anda sekarang bisa pergi kemanapun Anda mau. Jika Anda berkenan, suatu saat kami bisa mengajak Anda untuk bertemu Ratu Peri, atau pergi ke Istana Langit yang mungkin di sana ada informasi mengenai Ratu Peri Citra. Karena asal-usul peri berada di Istana Langit, mungkin dahulu hanyalah peri yang layak tinggal di dunia peri, tapi tidak untuk sekarang. Aku sangat tertarik dengan tawaranmu itu, tapi tidak untuk waktu dekat ini. Banyak hal yang perlu aku urus dan benahi di kerajaan ini. Baiklah jika begitu, kami permisi Kanjeng Ratu. Kami juga ada masalah yang harus kami selesaikan. Kemarilah jika kalian butuh sesuatu. Aku akan membantu semampuku. Mereka kemudian meninggalkan kawasan Pantai Selatan. Tentu saja mereka diperbolehkan untuk menggunakan portal milik Pantai Selatan. Tuan Muda, lalu bagaimana Anda akan menangani Raden Ronggo? Bahkan sang Kanjeng Ratu tidak bisa membantu kita. Mau bagaimana lagi Satrio, jika bukan dengan kekuatan kita sendiri? Siapa yang bisa membantu kita? Kenapa kalian harus bingung? Biarkan Jaka memasang susunan Raja Insibility di berbagai tempat. Raden Ronggo tidak akan bisa mendeteksinya, apalagi Ki Sultan. Oh, benar juga Tuan Tori. Aku sungguh bodoh melupakan sesuatu yang penting itu. Berdiam diri di dalam susunan raja juga bukan solusi. Apa iya kita akan terus kabur? Untuk sementara ini kita tidak tahu bagaimana caranya untuk melawan Raden Ronggo. Tapi setidaknya kita bisa berpikir dengan tenang tanpa harus khawatir dan mati-matian bertahan. Setelah melewati portal, mereka tiba di Taman Keraton Merapi. Setelah bercakap dengan Raja Merapi, mereka segera pergi meninggalkan Keraton Merapi dan menuju ke Desa Banyumili. Desta terlebih dahulu mampir ke Desa Karangputih untuk menemui Laura karena dia khawatir jika Desta meninggalkan alam Merapi. Kalian pergi duluan. Aku mau mampir ke Desa Karangputih. Ada sesuatu yang harus aku urus. Baiklah, kami duluan Dul. Kalian juga boleh pergi duluan ke Desa Banyumili jika mau. Kami bertiga diberikan tugas untuk melindungi Anda, Tuan Muda. Kami akan mengikuti Anda demi keamanan Anda. Itu benar Tuan Muda. Lagi pula, apa yang akan kami lakukan di Desa Banyumili? Ya sudah, terserah kalian saja. Mereka memasuki wilayah Karangputih. Suasana Desa Karangputih sudah jauh berbeda. Tidak lagi semuanya putih. Saat itu sudah menjadi wilayah yang jauh lebih baik. Itu Cucu Ki Wongso. Benar, Tuan Muda kesini lagi. Panggil Tuan Abi. Saat itu Desa Karangputih bukan lagi puncak bukit, tapi sudah dirubah sedemikian rupa menjadi perbatasan dan sudah banyak hunian di sekitarnya. Selamat datang Tuan Muda. Kau berada di sini Abi. Adanya kau di sini Desa Karangputih pasti aman. Apakah tidak ada serangan musuh? Sejauh ini sudah ada puluhan kali serangan dari prajurit Butarakala, tapi mereka sama sekali tidak bisa memasuki wilayah ini. Bukan karena saya tempat ini aman, tapi pelindung yang melindungi tempat ini sangat luar biasa. Bahkan dengan kekuatan penuh seorang ahli sugesti tidak bisa menjebolnya. Pelindung ini bisa sama seperti yang ada di Desa Banyumili. Jangankan ranah sugesti, ranah jiwa suci tingkat tinggi sekalipun kesulitan untuk merusak pelindung ini. Bisa dikatakan manusia itu adalah ahli susunan raja yang paling langka di alam Merapi.
bahkan di 13 penguasa sekalipun. Kau kemari suamiku, datanglah segera. Baiklah, aku juga merindukanmu, Laura. Ucap Laura dalam pikiran Desta. Tori, Jaka, dan yang lainnya segera kembali ke Villa Joglo. Mereka butuh istirahat untuk mempersiapkan serangan kejutan yang dilakukan oleh Ki Sultan. Lalu di satu tempat di Kesultanan, Ki Sultan sudah melakukan ritualnya, dan ritualnya sudah mendekati selesai. Udaranya yang ringan ini. Apakah aku sudah tiba di dunia bawah? Selamat datang, Raden. Bawahan ini terpaksa bekerja keras memanggil Anda. Selamat datang, Raden Ronggo. Tawa Raden Ronggo menggetarkan alam Merapi. Dunia berguncang seakan bencana besar akan segera dimulai. Sementara itu di kerajaan peri di Pasmanan, Ratu Peri Ibunda Sinta merasakan kegelisahan anaknya Sinta. Hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Mau berbahaya seperti apa situasinya, Ratu Peri perintahkan 8 anak lainnya untuk menyusul Sinta karena Ratu Peri memiliki firasat sesuatu yang buruk akan menimpa Sinta. Anak-anakku semuanya, aku merasa saudari kalian sedang dalam bahaya. Bantulah dia dan pastikan saudari kalian baik-baik saja. Dengan begitu ibumu ini bisa tenang. Baik ibunda, kami akan pastikan saudari baik-baik saja. Balasagita, anak tertua Ratu Peri, 8 wanita cantik saudari Sinta segera menyusul bersama beberapa pasukan wanita. Penglihatan Ratu Peri tidak pernah salah, hal besar akan terjadi. Di sudut kota Yogyakarta di sekitaran Pakualaman, seorang pria tua keluar dari kediaman Sri Paduka Pakualam. Menggunakan jubah putih dan sorbannya diikat di kepala. Lelaki tua ini memiliki jenggot yang cukup panjang berwarna putih kecoklatan. Suasana di luar Pakualaman cukup luas dan rindang. Ada satu pohon beringin berdiri kokoh. Di bawahnya banyak orang berkumpul sedang menikmati rujak es krim, yang mana penjual rujak es krim di sana cukup terkenal karena benar-benar enak dan murah. Pakualaman adalah pecahan dari Kerajaan Mataram selain Kesultanan Yogyakarta. Selain Sri Sultan Hamengkubuwono, Sri Paduka Pakualam adalah nomor 2 di Yogyakarta yang memiliki kewenangan. Kek, sudah selesai urusannya? Ya, orang kakek hanya menyapa teman lama. Jawab lelaki tua kepada seorang pemuda yang bernama Aditya. Dan lelaki itu sebut saja Mbah Sastro. Mbah Sastro adalah teman lama Sri Paduka Pakualam ke-8. Pilar Merapi yang bernama Jarwo yang memiliki ilmu Segoro Banyu adalah adik Pakualam 8. Jarwo yang juga tewas saat melawan Kesultanan Merapi saat itu bersama Ki Wongso, Gatot, dan Jannah. Lalu, kakek ingin kemana sekarang? Antar kakek ke Kaliurang, nak. Ada perlu apa kakek ke sana? Di sana suasananya dingin, kek. Nanti kakek sakit. Teman kakek meminta untuk mengecek situasi Keraton Merapi karena adiknya yang bernama Jarwo sempat mengatakan sesuatu sebelum meninggal. Dia mengatakan, Mbah Sastro menjelaskan panjang lebar mengenai kejadian pertarungan dengan Ki Sultan yang melibatkan 4 pilar, Mbah Wongso, Jarwo, Gatot, dan Jannah. Kek, tidak perlu ikut campur urusan dunia jin. Kakek sudah tua, biarkan Adit yang melakukannya jika hanya sekedar mengecek saja. Mana bisa begitu? Bagaimana jika kamu temani kakek? Raja Merapi tidak mengenalimu. Bisa jadi masalah nanti jika kamu sendiri yang ke sana. Nah, ya sudahlah. Aditya adalah pemuda berumur 31 tahun. Dari kecil Aditya hidup di lingkungan kejawen, jadi dia memiliki beberapa kemampuan dalam ilmu spiritual. Aditya juga salah satu spiritualis yang handal. Dia cukup berbakat dan mahir dalam bidang tersebut. Semuanya itu tidak lepas dari ajaran Mbah Sastro. Karena hanya Aditya saja yang tertarik dengan ilmu-ilmu spiritual, anak-anak Mbah Sastro satu pun tidak ada yang berniat untuk mengikuti jejaknya. Aditya dan Mbah Sastro pergi menuju puncak Kaliurang. Toyota Yaris berwarna putih menyertai perjalanan mereka.
Setelah kurang lebih 2 jam, mereka tiba di hotel, tempat menginap paling nyaman yang berada di Kaliurang. Setelah memesan kamar dan beristirahat, malam itu mereka pergi ke Keraton Merapi. Tentu saja Meraga Sukma adalah pilihannya terbaik. Mereka berangkat ke jalur yang berbeda dari rombongan Tori. Mbah Sastro memiliki akses yang lebih baik untuk menuju ke Keraton Merapi. Mbah Sastro duduk di atas kepala naga biru bersama Aditya. Naga tersebut tidak terlalu besar. Kepala naga tersebut seukuran gajah dewasa. Jika dibandingkan dengan Draka Naga Merah yang menopang Istana Langit, naga biru bahkan tidak bisa menyaingi sisik Draka. Satu sisik Draka saja sudah sebesar gedung olahraga. Mbah Sastro dan cucunya langsung pergi ke Keraton Merapi. Dia memiliki akses yang mudah menuju ke sana tanpa harus melewati jalur tak berujung. Mbah Sastro ini adalah kakek yang ditemui oleh Tori dan lainnya saat meninggalkan bandara saat itu. Mbah Sastro diminta oleh temannya untuk menyelidiki kebenaran dari kematian Jarwo, adik Paku Alam 8. Karena ada banyak kejanggalan yang terjadi saat kematian Jarwo, tidak banyak yang memiliki kemampuan spiritual tinggi di Paku Alaman. Meskipun ada mereka yang memiliki tugas penting yang tidak bisa diganggu, datangnya Mbah Sastro adalah kesempatan untuk meminta bantuannya. Sementara itu, di lokasi Desta berada di Desa Karangputih, Laura masih berada di hutan tempat sebelumnya karena Laura tidak bisa dipindahkan. Selamat datang Tuan Muda. Kemana para penduduk lainnya, Bejo? Mereka saya pindahkan ke tempat yang lebih layak supaya mereka bisa melakukan aktivitasnya dengan bebas dan sesuai keinginan saya. Saya tidak membatasinya. Adanya Tuan Abi juga membuat para penduduk lebih aman. Terlebih Tuan Abi sangat ramah dan suka bergaul. Anda terlalu memuji saya, Pak Bejo. Baguslah jika begitu. Aku mau menemui Laura. Silakan Tuan Muda. Dewi Hutan sepertinya sudah menunggu lama kedatangan Anda. Mbah Basil tiba-tiba muncul. Tumben kau baru muncul, Mbah. Apa keadaanmu sudah membaik? Aku baik-baik saja, nak. Adanya mereka bertiga, aku tidak perlu khawatir akan keamananmu. Anda selalu menilai tinggi kami. Mereka langsung menuju tempat di mana Laura berada. Semuanya, masuklah. Apa yang kau rasakan saat ini, Laura? Aku hanyalah sisa jiwa, jadi aku tidak bisa merasakan apapun, suamiku. Ada yang harus aku sampaikan padamu. Katakan, istriku. Aku sudah terlalu lama di sini, dan sekarang wilayah Karangputih sudah terkendali. Aku ingin meminta Eyang Basil untuk melepaskan segel yang menahan pecahan jiwaku. Aku juga sudah bertemu denganmu, dan aku juga sudah cukup lega bisa berguna bagi desa Karangputih. Jika segelnya terbuka, lalu apa yang akan terjadi denganmu, Laura? Apakah kau bisa keluar dari gua ini? Nah, segel yang terpasang ini untuk menahan pecahan jiwanya dan untuk menghindari terdeteksi oleh Ki Sultan. Sekarang jiwa utamanya sudah tidak ada. Dengan kata lain, jika segel aku lepas, pecahan jiwanya akan menghilang mengikuti jiwa utamanya. Dengan kata lain, kau tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Tapi jika pecahan jiwanya tetap berada di sini, istrimu di sana tidak akan mendapatkan ketenangan dan tidak bisa melanjutkan hidupnya di sana. Seperti halnya bejana yang diisi setengah air. Baling-baling bejana akan berputar dan berjalan jika air terisi penuh dan tidak akan berfungsi jika hanya ada setengah air. Jadi Dewi Hutan akan pergi. Terima kasih atas perlindungan Anda selama ini, Dewi. Kami selalu mengingat dan mengenang Anda serta berdoa untuk kebaikan Anda. Bangunlah, Bejo. Karena desa ini juga aku bisa bertahan, jadi tidak perlu berlebihan. Suamiku. Tentu saja aku tidak keberatan. Aku sangat berdosa jika menahanmu di sini. Kau sudah cukup menderita di dunia manusia.
Mana mungkin aku membiarkanmu menderita juga di akhirat. Terima kasih suamiku, Eyang Basil. Anda bisa melepaskan segelnya sekarang. Nah, apakah tidak ada lagi yang ingin kau katakan? Cukup, Mbah. Jangan biarkan Laura terlalu lama lagi terbelenggu di sini. Baiklah. Selamat jalan, Dewi Hutan. Jiwa Laura dengan bentuk anak kecil tersebut mulai memudar. Desta tidak ingin melihat momen akhir itu dan memilih untuk menutup mata. Namun tiba-tiba pecahan jiwa tersebut membentuk sebuah jiwa yang utuh seperti Laura dewasa sebelum kematiannya. Kemudian Laura menghampiri Desta. Semuanya tercengang melihat keajaiban tersebut. Desta yang menutup matanya tiba-tiba terbuka saat kedua tangan Laura menyentuh kedua pipinya. Laura. Desta berlinang air mata. Laura kemudian memeluk Desta. Saat itu Desta juga bisa merasakannya. Dia mampu menyentuh Laura. Itu adalah terakhir kali Desta memeluk Laura. Perlahan jiwa Laura memudar dan menghilang. Di luar gua di wilayah Karang Putih, semua penduduk berhenti melakukan aktivitasnya. Mereka semua melihat keajaiban tersebut. Sang Dewi Hutan telah pergi. Itu Sang Dewi. Selamat jalan, Dewi. Terima kasih. Kami akan mengingatmu, Dewi. Para penduduk Karang Putih sangat bersedih. Mereka semuanya bersujud memberikan penghormatan terakhir dan menyertai kepergian Laura. Bahkan Bejo tidak bisa menahan tangisnya. Dari semua penduduk Karang Putih, Bejo yang paling dekat dengan Laura. Dia yang selalu menjaga gua kediaman Laura berada, merawat, membersihkan, dan mendekorasi sedemikian rupa untuk membuat Laura nyaman. Bagi Bejo, Laura sangatlah penting baginya melebihi seorang anak. Desta sampai gemetar. Senyuman cantik Laura yang sudah lama tidak lagi dia lihat selama bertahun-tahun. Saat itu dia saksikan kembali meskipun hanya sekejap. Tidak ada yang lebih merasakan kehilangan daripada Desta. Dia adalah istri tercintanya dan selamanya akan Desta cintai hingga akhir hayatnya. Bersambung. Dan sampai jumpa di season 4. Terima kasih buat Sinta Diary yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.